Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Akademi Farmasi Surabaya dari kelas A219 kelompok 5 praktikum teknologi formulasi sediaan solida akan mereview jurnal internasional yang berjudul formulasi, evaluasi, dan optimalisasi butiran effervescent untuk dilarutkan ke dalam penangguhan levetiracetam untuk rilis berkelanjutan. Nama saya Nurul Komaria, NIM 13519100095. Pada penelitian ini dilakukan untuk mengurangi frekuensi pemberian obat dengan mikropartikel oral pada levetiracetam dan diharapkan dosis dapat melepaskan obat secara lanjut selama 12 jam. Selain itu, mikropartikel yang terbentuk dapat menutupi rasa pahit pada obat tersebut. Levetiracetam merupakan antiepilepsi generasi kedua yang ditujukan untuk onset parsial dan kejang miokronik. Pada penelitian ini menggunakan obat levetiracetam karena obat ini memiliki dosis yang sangat tinggi, yaitu 500 mg, dan waktu paruh yang pendek, yaitu 7 jam. Masuk pada metode kerjanya. Untuk langkah yang pertama yaitu preparasi mikropartikel. Mikropartikel dari levetiracetam diuapkan dengan parafin cair, kemudian menimbang sejumlah obat serta polimer 8, lalu melarutkannya dengan campuran etanol, diklorometan, dan isopropil alkohol yang dilakukan pada suhu kamar. Lalu tuangkan secara perlahan ke dalam parafin cair dan diaduk hingga 2 jam pada 900 rotasi per menit. Kemudian mikropartikel yang sudah didapat itu disaring, lalu dicuci dengan N-heksana dan dikeringkan selama semalam. Untuk langkah yang kedua yaitu menyiapkan butiran effervescent. Pertama, mencampur 500 mg levetiracetam dengan campuran effervescent, yaitu asam sitrat, asam tartat, dan natrium bikarbonat. Lalu menambahkan natrium lintasel agar mempermudah disintegrasi atau penghancuran. Dalam hal ini menggunakan metode granulasi basah dengan menambahkan 10% PVT sebagai bahan pengikat. Apabila sudah membentuk adonan basah, lalu dimasukkan pada saringan nomor 8 dan dikeringkan selama 30 menit. Nah, jika sudah dikeringkan, lalu disaring dengan saringan nomor 14 dan nomor 20. Tujuannya untuk mendapatkan atau memperoleh butiran yang seragam. Dengan saya Indatri Mayangsari dengan nomor NIM 13519100096 dan kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan preformulasi dan evaluasi mikropartikel. Preformulasi itu yaitu studi performulasi yang dilakukan untuk memeriksa kompatibilitas polimer obat yang dilakukan dengan menggunakan FTR juga spektrum UV. Yang kedua, evaluasi mikropartikel. Nah, di evaluasi mikropartikel ini dibagi beberapa macam, yaitu 1. Jebakan obat. Dari 10 mg mikropartikel yang mengembang, dilarutkan dalam 10 ml etanol, sampel diuji untuk efisien dengan UV. Spektrofotometer. Efisiensi dapat dihitung dengan rumus persen jebakan obat sama dengan konsentrasi obat yang dihitung per konsentrasi obat teoritis dikali 100. Yang kedua, persen daya apung. Pengembangan mikropartikel dipelajari dalam USB alat uji disolusi dengan menyebarkan mikropartikel 100 mg pada HCl 0,1 molar yang mengandung 0,05% SLS sebagai surfaktan. Daya apung tersebut berputar pada 100 rpm dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah 12 jam, bagian pengembangan dari mikropartikel dikumpulkan secara terpisah. Maka setelah itu mikropartikel dikeringkan dan ditimbang. Yang ketiga, kecepatan massal. Massa pupuk dibagi dengan jumlah besar volume yang tergantung dengan distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan partikel yang menempel yang dirumuskan sebagai berikut ini, yaitu dengan rumus yang bernama loss group density atau yang disebut LBD, sama dengan berat butiran per berat packing. Yang keempat, kerapatan tap. Nah, setelah mengukur kepadatan diatur dengan ketetapan 300 gram jernih per menit dan dioperasikan selama 500 gram. Volume dicatat sebagai VA yang dirumuskan sebagai berikut. Jadi kerapatan sama dengan berat butiran per berat minyak zaitun. Nama saya Risma Ardilia, nomor NIM saya 13519100097. Di sini saya menjelaskan tentang analisis ukuran dan studi SEM. Sekitar 100 mikropartikel dipilih secara acak dan ukurannya ditentukan dengan menggunakan optik mikroskop yang dilengkapi dengan mikrometer standar. Morfologi permukaan mikropartikel diperiksa oleh sarana pemindaian mikroskop elektron. Sudut istirahat, yaitu gaya gesek dalam mikropartikel longgar dapat diukur dengan sudut istirahat. Ini didefinisikan sebagai sudut mungkin antara permukaan tumpukan bobot dan bidang horizontal. Rumusnya tan sama dengan H per R
atau sama dengan tan min 1 H per M, di mana sudut istirahat H sama dengan tinggi tumpukan dan R adalah jari-jari. Rasio Hausner ini juga dikenal sebagai faktor pengepakan dan rasio ketuk kepadatan berdasarkan kepadatan massal. Hasil batch yaitu mikropartikel disiapkan, dikumpulkan, dan ditimbang. Hasil dihitung dengan membagi berat yang diukur oleh berat total semua komponen yang tidak mudah menguap. Rumusnya yaitu persen proses menghasilkan sama dengan berat total ukuran granul partikel dibagi total berat ukuran granul obat dan polimer. Nama saya Devi Nanda Triwidya dari kelas A2 19. Di sini saya menjelaskan evaluasi butiran dan hasil dan diskusi. Evaluasi butiran dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelepasan obat. Pelepasan obat dari partikel mikro dilakukan menggunakan alat dayung USB, dibawa keluar selama 12 jam dengan 900 ml larutan asam bufet 1,2 pH, dipertahankan pada 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius dan diaduk pada 75 rpm. 5 mm di solusi adalah ditarik, disaring, dan diencerkan secara berkala hingga menentukan pelepasan presentasi obat. Dan yang kedua, waktu hancur. 1 dosis mikropartikel dimasukkan ke dalam 100 ml air dalam gelas kimia, dan waktu semua granul yang hancur harus dicatat. Hasil dan diskusi studi preformulasi. Penelitian ini melibatkan perhitungan kurva kalibrasi obat menggunakan kisaran konsentrasi 8 hingga 25 mg ms per ml. Selanjutnya, studi kompatibilitas eksipien. Studi kompatibilitas obat eksipien dilakukan menggunakan instrumen FTIR. Diamati bahwa puncak obat karakteristik terlihat dari campuran fisik serta formulasi. Ini menandakan bahwa obat itu tetap stabil ketika diformulasikan. Saya Tarisatul Ramadhani dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang evaluasi mikropartikel, evaluasi butiran, studi pelepasan obat in vitro, dan lepaskan kinetika. Evaluasi mikropartikel. Parameter mikropartikel berbeda di evaluasi, seperti yang diberikan pada tabel di bawah ini. Daya apung dari batch meningkat sebagai konsentrasi polimer formulasi meningkat. Dilihat dari tabel batch F7, F8, dan F9 dengan konsentrasi polimer tertinggi menunjukkan persen daya apung tertinggi. Ukuran partikel rata-rata dari batch ditemukan dalam kisaran 450 mikron. Morfologi partikel mikro ditentukan oleh melakukan studi SEM. Batch memberikan hasil yang menyenangkan 70-80%. Menurut nilai efisiensi jebakan, batch itu dioptimalkan dengan menerapkan desain faktorial. Sekarang evaluasi butiran. Sifat mikromeritik dari granula ditemukan menjadi lebih baik dari mikropartikel seperti yang ditunjukkan oleh nilai dari sudut istirahat. Waktu hancurnya butiran itu dalam 30 detik. Kemudian mikropartikel secara bebas tergantung di air. Sekarang studi pelepasan obat in vitro. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, pelepasan obat dari formulasi dipengaruhi oleh rasio polimer terhadap obat. Batch F1 dan F3 yang memiliki rasio obat terhadap polimer 1:1 memberikan 100% pelepasan obat di sekitar 9 jam. Kalau batch F4 dan F6 dengan rasional polimer 1:2 memberikan 100% pelepasan obat dalam 12 jam. Sementara batch F7 dan F9 hanya memiliki 75% pelepasan obat dalam 12 jam karena tingginya rasio obat terhadap polimer 1:3. Sekarang, lepaskan kinetika. Data rilis levetiracetam in vitro dari formulasi dipasang pada berbagai model kinetik dan mekanisme pelepasan obat, yaitu dipelajari dari R2 nilai yang diperoleh. Silakan dilihat tabel nomor 4 di bawah ini. Saya Sukarwan Puji Utami, NIM 13519101106. Saya akan menjelaskan tentang studi optimasi batch oleh faktorial. Rancang studi optimasi formulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak, desain effort, dan polinomial digunakan untuk variabel respon. Persamaan yang diperoleh untuk efisiensi persen envelopment dari formulasi faktorial adalah respon sama dengan 82,69 plus 21,17A plus 8,92B min 16,02A2. Dari persamaan ANOVA kita dapat memperoleh dua faktor, yaitu polimer terhadap konsentrasi obat dan RPM. Maka kesimpulan dari jurnal di atas adalah mikropartikel levetiracetam diformulasikan oleh teknik penguapan berlaut, kemudian dijadikan effervescent. Dioptimalkan menggunakan desain faktorial dengan perangkat lunak. Batch F6 memberikan hasil yang paling memuaskan.
Jebakan obat dan proses pelepasan obat in situ digunakan untuk menutupi rasa pahit obat dan bau obat itu.